Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan membacakan Kompasiana milik guru saya bahasa Indonesia yang bernama Bu Sophie Asisimbolon, yang berjudul Kehangatan Cinta Antara Guru dan Siswa. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Pepatah itu mengajariku untuk menyebarkan ketulusan kepada semua orang tanpa melihat perbedaan. Profesi sebagai guru selalu kutanam benih ketulusan kepada siswaku, agar benih itu pun tumbuh dan menyebar kemana-mana. Sekarang benih ketulusan itu kutuai melalui siswa yang pernah kuajar. Siswa itu bernama Rizka Wiliani. Ku teringat saat mengikuti pelatihan sertifikasi pada bulan Oktober 2017 di Medan. Aku tak punya tempat untuk menginap. Jika menyewa rumah, pasti membutuhkan biaya yang besar, apalagi menginap di hotel. Kebetulan kondisi keuanganku saat itu menipis karena sibuk mengurus berkas-berkas sertifikasi. Iseng-iseng kubungi Rizka. Dia langsung respon. Kukatakan niatku agar dia mencarikan kos selama aku pelatihan. Herannya dia memaksaku untuk menginap di rumah kosnya. Kurungkan niatku untuk tinggal di tempatnya. Dia selalu membujukku untuk tinggal di tempatnya. Akhirnya kuputuskan untuk tinggal di tempatnya. Sampai di stasiun kereta api Medan, dia sudah menunggu. Tawa sumringahnya menyambutku langsung. Menyalam jari jemariku sambil membawa jemariku ke keningnya. Hal itu dilakukannya untuk menunjukkan rasa hormat dan rindunya kepadaku. Saat pelatihan di Medan, pulang pergi menjemputku untuk mengantarku dari kos ke tempat pelatihan Unimed. Ku teringat saat temannya berdatangan ke rumah kosnya. Kehangatan keluarga menghampiri mereka saat memberi kejutan sama Rizka. Kejutan kue tar mengantar Rizka pada hari jadinya. Aku pun ikut-ikutan jadi mahasiswa bersama mereka. Tiup lilin dan potong kue menjadi hiasan di hari jadinya, dan suasana pun semakin indah. Rizka selalu menganggapku sebagai kakak kandungnya. Selama di rumah kosnya, dia menghangatkan susu sebelum tidurku. Dia menghidangkan nasi dan lauk di depanku dan mengingatkanku untuk selalu mandi. Mengambil jemuranku di pagar jika aku pulang lama saat pelatihan di Unimed. Ku terkejut saat dia membawa namaku dalam doanya agar aku berhasil dalam hidup. Dia juga tak ingin aku lelah dan capek. Dia mengingatkanku agar selalu belajar pada saat pelatihan. Dia ikut andil juga saat membuat PowerPoint ku yang ingin dipresentasikan di depan mentor Unimed. Kami pun juga begadang karena asyik mengetik dan mengedit. Fokus belajar itu yang utama. Hal itu selalu dikatakannya. Tak lupa dia mengupas jahe untukku agar kukunyah setiap hari sehingga pita suaraku bagus di kala pelatihan. Hatiku tersentuh saat dia mengasihiku dengan tulus. Dia tak memandang perbedaan meski aku berbeda secara agama dan suku. Toleransi kami selalu kuat sebagai guru dan siswa. Mataku selalu berputar melihat aksinya yang begitu perhatian dan mengasihiku dengan tulus. Aku pun bertanya-tanya kepadanya tentang kebaikannya. Aku kagum mendengar jawabannya. Dia berkata, "Ibu kan guru saya, wajar saya mengasihi ibu, karena ibu lebih dulu menanamkan kasih sayang yang tulus kepada kami saat kami menjadi siswa ibu. Ibu nggak pernah mau menerima uang atau hadiah saat hari guru atau kenaikan kelas. Karena ibu pernah mengatakan bahwa ibu akan menerima
hadiah ketika kami sukses dalam bekerja dan berkarakter. Tiket Garuda pulang balik Medan, Bali, itulah hadiah yang harus kami berikan jika kami berhasil. Tawa aku renyah mendengar ucapanku yang pernah kukatakan pada siswa pada mereka. Hatiku berbisik pada sang Kholik. Semoga Tuhan selalu memberkati Rizka dimanapun dia berada, kelak menjadi guru sejarah yang profesional dan guru yang menyebarkan kasih sayang yang tulus. Motivasi yang bisa saya ambil dari cerita Kompasiana milik guru saya, yaitu apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Jadi, teman-teman sekalian, kepada semuanya, tanamlah yang baik, jangan banyak, dan jangan tanam yang buruk di dunia ini. Karena kebaikan itu harus kita tanam. Sebab itulah saya menyarankan kepada teman selalu menanam yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan tidak lupa juga kita harus saling bertoleransi walaupun kita berbeda suku dan agama. Karena Indonesia ini berdiri negara Indonesia ini berdiri itu karena adanya toleransi antara suku dan agama, antara suku yang berbeda dan agama yang berbeda-beda. Jadi saya mohon kita sebagai negara Indonesia tidak boleh terpecah belah karena perbedaan tersebut. Jadi kita harus meniru apa yang cerita yang saya bacakan tadi ini. Karena di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam cerita ini dan motivasi yang saya bisa sampaikan. Dan ada satu lagi dari cerita ini yang saya membuat terinspirasi, yaitu Kak Rizka menunjukkan rasa hormatnya kepada guru kita bahasa Indonesia, yaitu Bu Sophie. Seperti cerita pada akhir ini, Kak Rizka mengatakan ibu kan guru saya, wajar saya mengasihi ibu karena ibu lebih dulu menanamkan kasih sayang yang tulus kepada kami saat kami menjadi siswa ibu. Ibu enggak pernah mau menerima uang atau hadiah saat hari guru atau kenaikan kelas karena ibu pernah mengatakan bahwa ibu akan menerima hadiah ketika kami sukses dalam bekerja dan berkarakter. Jadi kita tirulah seperti Kak Rizka ini, yaitu kita harus membalas budi kebaikan guru yang telah mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.